Shalom, saya Dr. Anita, Ketua Gugus Tugas COVID-19 GBI ROK Citra Raya. Lewat video ini, diharapkan agar warga kerajaan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Silakan mengikuti langkah-langkah tersebut bagi Anda yang menghadiri Kingdom Celebration di gereja kita tercinta ini. Demikian video protokol kesehatan COVID-19. Mari warga kerajaan saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut dengan benar. Salam sehat, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di ibadah GBI Rock Citra Raya. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik untuk setiap karunia-Mu, untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hari kami Tuhan. Sekarang kami akan beribadah hari ini dan kita berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya bangsa Indonesia ada dalam tangan penyertaan-Mu, kiranya berkat-Mu ada pada bangsa ini, dan kiranya kedamaian selalu ada pada bangsa ini Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, yang dari paling atas sampai yang paling bawah Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, biarlah karakter daripada-Mu ada pada mereka, sehingga mereka bisa memimpin setiap kami untuk memajukan Indonesia Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, biarlah gereja-Mu terus berdiri menegakkan kerajaan-Mu dan memberitakan tentang cinta kasih-Mu kepada semua orang. Dan sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagi Engkau, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya, amin. Saya undang semuanya untuk kita berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang besar yang sangat dimuliakan. Pencipta segalanya, layaklah diagungkan selamanya. Segala ciptaannya memuji namanya, bawalah korban syukur padanya. Segala yang benar, Tuhan Yesus Tuhan dan Raja. Sama-sama kita katakan, Raja segala raja, pencipta segalanya, layaklah diagungkan selamanya. Segala ciptaannya memuji namanya, bawalah korban syukur padanya. Segala yang benar, Tuhan Yesus Tuhan dan Raja. Besar Tuhan, besar Tuhan, dan layak dipuji. Besar Tuhan, besar Tuhan, dan layak dipuji. Besar Tuhan, besar Tuhan, dan layak segala suku, segala suku kau dan bahasa dan tujuh. Besar, besar, besar Tuhan. Kita sama-sama katakan besar Tuhan, besar Tuhan, dan layak dipuji. Besar Tuhan, dan layak dipuji.
luar biasa. Dan Dia menaungi kita semua. Karena itu mari kita nyatakan kalau kita akan mengikuti Dia sampai seumur hidup kita. Dan kita serahkan hidup kita padanya. Haleluya. Ini kami Tuhan, anak-Mu. Siapapun
dapat dikatakan kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Ikut-Mu Tuhan, Saya menginspirasi kami Tuhan, ku ikut kehendak-Mu sesuai rencana-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu.
biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Silakan duduk dan kita akan mendengarkan suara gembala senior. Shalom warga kerajaan. Rejoice, for the Lord has risen indeed. Bagaimana orang tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita? Saya sampaikan minggu yang lalu, dia melenyapkan kedukaan. Dia melenyapkan kebimbangan, keraguan-raguan, dan juga ketakutan. Tapi hari ini saya mau berbicara apalagi yang dikerjakan Yesus setelah dia bangkit. Pertama-tama dia menunjukkan kepada murid-muridnya, tunggu aku di Galilea. Semua murid menunggu Yesus. Tetapi menunggu itu tidak mudah ternyata, ya. Dan Petrus berkata, aku menangkap ikan. Just to kill the time, maybe. Dan Tuhan menunjukkan mereka sudah jadi rasul, sudah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Bahkan mengabarkan tentang Kristus dan sudah mengalami ketemu Kristus yang hidup. Ya, apa yang terjadi saudaraku? Mereka yaitu gagal faham. Untuk apa mereka ke Galilea? To meet the Lord, untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus kedua. Kebangkitan ini artinya kita menantikan kedatangannya, ya. Karena kita nanti akan merayakan kenaikannya ke sorga, pencurahan Roh Kudus, dan menunggu kedatangannya. Tetapi yang luar biasa di sini, banyak orang bunuh diri. Why? Shame and guilt. Shame itu malu, dan kedua rasa bersalah. Kita tahu bahwa dua hal ini tidak bisa diselesaikan dengan ilmu apapun, maaf. Tapi yang hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia itu ditelanjangi sama sekali. Dan salibnya itu bukan di dalam kota atau tempat tertutup. Semua orang yang jarang sekali orang dihukum mati secara terbuka. Ada terjadi Timur Tengah yang pancung kepala dan sebagainya, rajam batu. Tapi ini betul-betul ditelanjangi. Tujuannya apa? Memberikan efek takut kepada orang yang melihatnya. Dan saudaraku, Yesus sudah tanggung itu buat saudara dan saya. Shame. Perhatikan orang yang dikuasai oleh ketakutan. Mereka menundukkan kepalanya. Mereka takut seperti budak. Salah satu nama Tuhan yang diperkenalkan oleh King David adalah He is the lifter of my head. Karena itu segala rasa malu karena bersalah. Dan juga guilty feeling. Banyak orang kenapa membunuh diri? Benci pada dirinya sendiri. Ya, ada rasa bersalah. Rasa bersalah tidak bisa dihilangkan dengan apapun. Apalagi cuma dengan obat penenang dan sebagainya. Yang bisa adalah perjumpaan dengan Kristus. Kristus bertanya kepada Simon yang nyangkal dia 3 kali. Yang sumpah tidak kenal dengan dia. Dia tanya, Simon Baryona, Simon anak Yunus, apa engkau mengasihi aku? Ditanya 3 kali saudara. Jadi confession itu penting sekali. He is the high priest of our confession. Dia imam besar pengakuan kita. Ya, karena itu jangan mengaku yang salah. Mengaku karena korbannya dan kebangkitannya kita menerima hidup yang kekal. Amin. Kita menerima hidupnya Allah sendiri. Zoe, aionion zoe. Ya, hidupnya Allah yang kekal saudaraku. Bahkan kematian pun tidak lagi menakutkan seperti dulu. Dia tanya 3 kali. Dan Simon make a confession. Lord, you know everything. I love you Lord. Aku mengasihi engkau. Cuma aku terbatas. Aku tidak bisa agapao. Mengasihi engkau dengan agape. Sebab itu hanya dari engkau. Ya, firman Allah berkata bukan kita mengasihi Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. God doesn't has love. He is love. God is love. Dan dia mengaku 3 kali. Dan Tuhan angkat dia menjadi pemimpin yang hebat. Bahkan saudaraku, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Simon Peter, dia bukan lagi Simon, anak Yunus, tapi dia adalah Petrus, hamba Tuhan, Kefas, batu yang dipakai oleh Tuhan is a living stone. Karena itu yang mendengarkan yang mungkin ada rasa bersalah, jangan cari kompensasi apapun. Datang pada Kristus dan darahnya akan menyucikan kita dari segala malu dan rasa bersalah. Tuhan berkati Anda semua. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita berjumpa kembali hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang sempurna. Sekarang kami putra-putrimu siap mendengarkan firman, dan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, seperti dirus hujan yang turun membasahi tanah Tuhan, diserap sedemikian rupa oleh tanah dan menumbuhkan berbagai tumbuhan yang luar biasa. Demikian pula firman-Mu kami dengar, kami serap di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merenungkannya dan akan dimanifestasikan dengan buah roh yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu saja yang membuat itu semua terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, amin, amin. Hari ini judul dari khotbah adalah Jadilah Teladan, diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang saya sorot pada firman hari ini ialah jadilah teladan, ya. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus bagi muridnya Timotius, ya, yang sudah mengiring pelayanan Rasul Paulus kemana-mana dan dimuridkan sedemikian rupa. Timotius pada saat surat ini dibuat, kadang khotbah ini dipakai untuk ibadah anak-anak muda, ya. Nah, di situ dikatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu bukan berarti Timotius umurnya waktu itu masih 17, 18, 19. Tapi pada saat itu usia Timotius kurang lebih 30 tahun. Ya. Tapi kenapa Rasul Paulus tuh harus mengatakan kalimat yang demikian? Karena sepanjang sejarah kehidupan manusia, kecenderungan yang terjadi adalah generasi yang lebih tua tidak suka diajar oleh generasi yang lebih muda. Dan untuk mengatasi hal ini, Paulus mengajarkan kepada Timotius sebagai seorang pemimpin muda, yaitu dia harus menjadi teladan, ya. Jadi dimulai untuk menjadi teladan bagi pengikutnya, ya. Karena kalau cuman berbicara saja hasilnya berbeda, ya. No action talk only, NATO. Nah, itu hasilnya berbeda. Sebagai guru kita nggak cuman bisa bilang gini, you just have to listen what I say and do it. Kamu cuman perlu dengar apa yang saya katakan dan lakukan. Itu agak aneh Bapak Ibu Saudara. Kamu lakukan apa yang saya lakukan. Ya, you do what I do, ya. Bukan you do what I say. Kamu melakukan apa yang saya lakukan. Menjadi teladan, ya. Karena Paulus adalah gurunya, yang menjadi teladan ialah Paulus. Dan yang pasti yang menjadi teladan kehidupan Timotius adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan menjadi teladan ini berlaku, ya, bagi para pemimpin, baik itu di gereja, di rumah, dimanapun Anda berada. Pasti ada seseorang, ya, yang selalu mengikuti Anda, meneladani Anda di dalam kehidupanmu, ya. Bagaimana hidupmu mempengaruhi orang lain. Anda melihat orang lain sebagai contoh dan orang lain melihat Anda sebagai contoh. Ini terjadi dalam kehidupan kita, suka atau tidak, disadari atau tidak disadari. Karena kita anak-anak terang, ya. Kamu adalah terang dunia. Oleh karena itu orang-orang memandang kepadamu. Disadari atau tidak, suka atau tidak, orang melihat kepada Anda dan meneladani kehidupanmu. Our walk must match our talks. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita jalani harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya, jangan orang ada yang bilang, "Kak, nggak sinkron, Kak." Yang ada di dalam hati sama yang ada di mulut sama yang di pikiran kadang beda. Waduh,
terjadi pertempuran itu, ya karena lain-lain semua. Hello, ketika kita memfokuskan pikiran kita, kehidupan kita kepada Kristus, pasti semuanya jadi sinkron. Tidak akan ada terjadi pertempuran yang seperti itu lagi. Karena daging sudah ditundukkan oleh Roh Kudus dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. John Maxwell ya berkata, people do what people see. Orang-orang melakukan apa yang mereka lihat. Jadi putra-putri kerajaan Allah, perhatikan benar apa yang kau katakan, apa yang engkau lakukan. Karena suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, Anda menjadi contoh dan diteladani oleh banyak orang yang ada di sekitarmu. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena kadang orang egois banget gitu. Mau dapat semua yang baik tapi tidak melakukan yang baik. That's why you don't get anything good in your life. Anda gak pernah menabur yang baik, terus tiba-tiba gimana engkau mau menuai yang baik, sedangkan kau tidak pernah menabur yang baik. Filipi 3 ayat 17 berkata, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Perhatikanlah kehidupan bapak, ibu-ibu rohani, orang tua yang menjadi teladan sedemikian rupa di dalam kehidupan Anda. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari Bapak Ibu Saudara, jadilah teladan, karena kita meneladani Kristus, karena kita meneladani Bapak Ibu rohani, karena kita meneladani orang tua, orang-orang yang ada di sekitar kita. Selalu ada sesuatu yang baik yang bisa dipelajari Bapak Ibu Saudara. Ambil itu dan kita melakukannya juga dalam kehidupan kita. Bayangkan Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan yang luar biasa, ya. Ia sudah menderita bagi Anda dan saya, dan kita harus mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, tidak ada tipuan, tidak ada perkataan palsu di dalam hatinya, di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Hari-hari ini netizen yang maha benar, kalau orang ngomong A, yang lain langsung balas sampai Z. Saya tuh kalau lihat caption gitu ya, atau kisah gitu, baik di Instagram ataupun mungkin di Facebook gitu ya. Terus nanti saya suka baca komen-komen dari netizen ya. Dan kadang orang tuh melihat dari sudut pandangnya dan merasa yang paling benar gitu. Padahal sesungguhnya kita tuh gak tahu apa yang terjadi sama kehidupan orang. Dan sedihnya kadang anak Tuhan sendiri tuh suka berpolemik di sosial media gitu. Lihat teladannya Tuhan Yesus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi menyerahkannya kepada Bapa Surgawi yang adalah hakim di atas segala hakim, dan yang pasti Bapa menghakimi dengan adil. Mari Bapak Ibu Saudara, teladanilah Kristus. Saya meneladani orang yang paling dekat sama saya, suami saya. Saya meneladani Bapak Timotius Arifin. Beliau ketika disalah mengerti, dia menyembah Tuhan. Dia gak pernah ngomong yang buruk mengenai hamba Tuhan yang lain. Kalau sampai dia kecewa, dia tidak menghakimi,
Tapi dia tetap mau lihat yang baik. Saya belajar itu dari Pak Arifin. Dia selalu bilang, Maya kalau ada tai kuda berarti kudanya udah dekat. Kalau difitnah itu bagus buat kita. Namanya vitamin katanya gitu. Vitamin. Dia selalu melihat segala sesuatu baik gitu loh. Dia tidak pernah membalasnya. Dia diam saja. Dia diam saja. Saya belajar itu dari beliau. Untuk belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang Bapa Surgawi. Karena selalu ada yang baik di balik semua ketidakenakan, ketidakbaikan itu. Sembah Tuhan aja. Puji Tuhan aja. Ucap syukur aja kepada Tuhan. Jari ini dipakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maksudnya kalau Instagram, Facebook, jangan nyampah Bapak Ibu Saudara di sosial media. Tapi beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Yang tahu isi hati kita, Bapak Surgawi. Gak usah netizen yang terhormat, semua harus tahu isi hati kita. Bapak Surgawi aja yang tahu. Dan dia akan meluruskan segala pikiran kita, meluruskan segala jalan kehidupan kita. Dan hidup kita jadi berkat bagi sesama. Amin. Amin. Haleluya. Ya, jadi teladan. Pertama-tama mulai di rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Orang tua, suami istri jadi teladan. Suami istri perlu menunjukkan kesetiaan satu dengan yang lainnya. Memperlakukan pasangan dengan sabar dan rasa hormat. Menyelesaikan perselisihan yang ada dengan manis. Mendukung satu dengan yang lainnya dalam kesakitan, di dalam kesusahan, di dalam masalah. Dan ingat, pernikahan itu eksklusif Bapak Ibu Saudara. Tidak terlibat dengan hubungan yang tidak pantas dengan orang yang lainnya. There is no will, there is no pill. Tidak ada wanita idaman lain, tidak ada pria idaman lain. Karena pasangan kita ialah yang terbaik yang datang dari Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu bilang, wah Bapak Ibu nih kemarin nih gak tahu apa yang saya alami. Memang saya gak tahu apa yang Anda alamin. Tapi Tuhan tahu apa yang Anda lalui. Dan dia pasti tetap memegang kendali dalam kehidupanmu. Ketika engkau membiarkan dia untuk sungguh-sungguh jadi raja di dalam kehidupanmu, dalam kehidupan rumah tanggamu. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya. Kesetiaan mahal Bapak Ibu Saudara. Bahkan dunia pun mencari orang yang setia. Dan itu dimulai di rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Di rumah tangga kami, di rumah tangga saya. Setia, no matter what. Apapun yang terjadi tetap setia. Karena Tuhan Yesus setia menanggung segala sesuatu di atas kayu salib. Sampai selesai. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Keringatnya sampai menjadi darah. Karena secara manusia dia tahu apa yang akan dia lalui ini tidak akan mudah. Tapi dia endure. Dia tahan untuk melalui itu semua karena dia mengasihi Anda dan dia mengasihi saya. Karena kutuk itu harus dipatahkan. Dan seperti firman Tuhan katakan tadi, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dari sakit hati, sembuh dari kekecewaan, sembuh dari apapun yang merupakan hasil dari dosa. Disembuhkan dari semua itu. Kita dibebaskan dari setiap belenggu yang mengikat kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, apabila Anda mengalami keluarga yang gak jadi teladan, tetap pandang Bapa Surgawi. Anak-anak, kalau papamu gak jadi teladan, lihat Papa Surgawi. Yang jadi teladan yang luar biasa dan yang selalu mengasihimu, menerimamu apa adanya. Dan Papa Surgawi sanggup memulihkan segala sesuatu. Jadi teladan Bapak Ibu Saudara. Anak-anak, engkau yang paling tua, jadi teladan bagi adik-adikmu. Teladan dalam apa Kamaya? Mulai dari teladan akan hubunganmu dengan Tuhan.
Engkau rajin membaca firman, adik-adikmu rajin membaca firman. Engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, adik-adikmu juga menginginkan hubungan yang intim itu dengan Tuhan. Dia gak akan cari yang lain, dia gak lihat yang lain. Dia lihat cicinya, dia lihat kokonya, dia lihat abangnya, dia lihat kakaknya, dia lihat uninya, dia lihat usinya, dia lihat bungnya. Jadi teladan mulai dari keluarga kita sendiri. Mulai dari suami istri, bapak ibu, kemudian anak-anak. Luar biasa. Teladan yang berikutnya adalah teladan dari Rasul Paulus. 1 Korintus 11 ayat 1 berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Follow me as I follow Jesus. Berani banget ya kayaknya dia tuh keluarin statement yang seperti itu. Jadilah pengikutku. Tapi yang menentukan ialah kalimat yang berikutnya. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini dia yang menentukan. Because he follow Jesus, dia berani bilang, ikut aku karena aku menjadi pengikut Kristus. Follow me because I follow Jesus. Bapak, ibu, saudara, jangan ikut yang lain, tetapi ikut Kristus saja. Rasul Paulus mendorong pengikut Kristus agar segala yang dilakukan dalam kehidupan ini adalah untuk kemuliaan Allah dan menjadi berkat melakukan kebaikan bagi sesama manusia. Nggak ada yang lain. Ya, hidup ini apa sih? Hidup ini diberikan karena Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi Anda, bagi saya. Nggak ada yang lain. Bagi kemuliaan namanya. Ya, nggak ada egoisme lagi. Berhenti bilang, Bapak menurutku yang seperti ini yang baik. Ayo sio mamae. Tuhan yang tahu yang terbaik. Tinggal ikut dia aja kok. Pasti hasilnya indah dan luar biasa bagi Anda dan bagi saya. Tinggal ikut Yesus saja. Tinggal ikut Yesus saja. Dulu ada lagu zaman dulu ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Wah, lagu zaman dulu itu. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31 dan 33 berkata demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apapun yang dilakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Yang jadi tujuannya ialah untuk kemuliaan Allah, dan tidak melakukan segala sesuatu, tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tetapi untuk keuntungannya orang banyak. Tujuannya apa? Supaya mereka beroleh selamat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini yang harus jadi tujuan hidup kita, dan ini menjadi teladan bagi putra-putri kerajaan Allah, bagi pengikut Kristus yang lainnya. Semua yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Allah, tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Udah nggak penting lagi mau saya. Yang penting ialah maunya Tuhan. Dan biarlah kehendak kita itu selaras berjalan dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan di dalam hidup ini. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you.
as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Hari-hari ini kembali lagi untuk menyerahkan roh jiwa tubuh kita semuanya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi Bapak. Dan mari Bapak Ibu Saudara, vaksin sudah mulai berjalan. Puji Tuhan. Dan saya percaya, kita percaya semua jadi lebih sehat. Sudah setahun Corona Academy ini berjalan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya mengundang Anda sekalian untuk dapat datang beribadah secara onsite. Kembali lagi mendisiplinkan diri kita sedemikian rupa. Karena ibadah itu banyak sekali kegunaannya. Latihan badani itu sementara, ya, dan hanya sedikit kegunaannya. Tapi beribadah itu untungnya luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi saya juga. Jadi mari datang, yang pasti juga terus mengikuti protokol kesehatan, ya. Dan biarlah kita kembali mengalami kelegaan dan kebebasan untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman, saling menguatkan. Karena kita boleh berjumpa di dalam waktu yang indah untuk beribadah bersama-sama. Haleluya. Menjadi teladan adalah panggilan Bapak, Ibu, saudara-saudariku dan saya sebagai putra-putri kerajaan Allah. Dengan menjadi teladan ini, kita menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun kita berada. Baik itu di rumah tangga, pekerjaan, pergaulan, studi, dimanapun kita ditempatkan. Kalau enggak, bagaimana orang bisa melihat ada sesuatu kualitas yang berbeda di dalam hidupmu dan di dalam hidup saya. Dunia perlu melihat itu. Jadilah teladan Bapak Ibu Saudara. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Menjadi teladan. Secara manusia nampaknya susah, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan bagi kami semua. Siapapun kami, laki-laki atau perempuan, berapapun usia kami, di dalam usia kami 20-an, 30-an, belasan tahun, 40s, 50s, 40, 50 atau seterusnya, tetap kami harus menjadi teladan. Karena kami mengikuti Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mengerti bahwa hidup kami adalah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Supaya setiap orang yang kami ketemui Tuhan boleh mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan. Seperti juga kami mengalaminya. Dan hari ini apabila Bapak Ibu saudara-saudariku yang saat ini mengikuti ibadah secara online belum mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan, mari ambil waktu untuk berdoa dan berkata, Tuhan Yesus, jadilah Raja, jadilah Tuhan, jadilah Tuhan, Juru Selamat yang berdaulat penuh atas kehidupanku. Roh, jiwa, tubuhku milik-Mu. Aku mohon ampun untuk segala dosa dan aku mengucap syukur karena Engkau yang menyucikan aku dari segala pelanggaran-pelanggaran, dari segala dosaku dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah aku hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau secara pribadi dan menerima keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan satu lagi, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mengalami sakit penyakit secara tubuh saat ini, dimanapun engkau berada, peganglah bagian tubuhmu yang sakit itu dan mulai berdoa, katakan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan, aku menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan, aku menjadi
Jadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan dinyatakan. Haleluya, haleluya. Dan bagi engkau yang mengalami kecewa, sakit hati, putus asa, atau kehilangan jalan, berkata semua sudah tidak ada artinya lagi, engkau mengalami kehampaan di dalam hidupmu, mari serahkanlah semuanya itu di dalam tangan Yesus Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, kelegaan dinyatakan di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan hari ini, hari yang berbahagia, kami mempersiapkan anggur dan roti, dan kami siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, silakan mempersiapkannya di rumah, dan kita akan bersama-sama menerima perjamuan ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, angkatlah roti tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan mari kita angkat anggur tinggi-tinggi. Bukankah anggur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Ucap syukur Bapak Ibu saudara-saudariku. Ucap syukur, ucap syukur. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk bilur-bilurmu, untuk darahmu yang tercurah bagi setiap daripada kami. Kami yang berdosa dibuat jadi tidak berdosa. Kami yang kotor ini disucikan dan dikuduskan oleh darah-Mu. Kami yang tidak punya jalan keluar memperoleh jalan yang baru. Hidup yang tidak ada pengharapan diberi pengharapan yang baru. Dan lebih daripada itu, kami yang jauh diangkat menjadi putra-putri kerajaan Allah. Kami bukan orang luar, tetapi kami adalah warga kerajaan surga. Dan Yesus Kristus Tuhan, Engkau kakak tertua kami. Terima kasih kami yang seharusnya dikutuk, kami dibebaskan dari kutuk. Kami memperoleh kelegaan, kami memperoleh kesembuhan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Hamba terus berdoa bagi setiap rumah tangga. Biarlah sungguh-sungguh Engkau menjadi Tuan. Dan setiap kepala rumah tangga benar-benar meneladani Kristus. Dan setiap kepala rumah tangga boleh berkata, ikutilah aku seperti aku mengikuti Kristus. Itu terjadi di dalam setiap rumah-rumah tangga yang ada di dalam kehidupan putra-putri kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa, kami akan menabur, kami mau berikan yang terbaik karena Engkau sudah beri yang terbaik bagi setiap daripada kami. Hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Dan kami siap menerima berkat yang datang dari tempat yang maha tinggi. Bapa, Engkau yang menghadapkan wajah-Mu kepada anak-anak-Mu. Engkau yang menghadapkan wajah-Mu dan menyinari mereka dengan wajah-Mu. Dan Engkau sendiri yang memberikan kasih karunia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang menerima berkat Tuhan dan siap menabur, semua sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.